siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini sudah ditanya Pak Gatot tadi ya. Coba terjemahkan bareng-bareng. Ihdina, Pak. Ya Allah, tunjukkanlah hambamu ini kami ya jalan yang lurus. Ini kalau dilihat dari kacamata syariat dan aneka tafsir, jalan yang lurus tuh di keterangan secara umumnya begini. Keterangan secara umum. Ya, pokoknya menjalankan perintahnya Allah, menjauhin larangannya Allah, itu berarti sudah masuk siratal mustaqim. Satu sisi kita setuju, yes, sudah nggak perlu dibesar-besarkan. Pertanyaan yang perlu dimunculkan dari pemahaman yang hanya berhenti di sini. Apakah semua orang yang menjalankan perintah Allah hatinya pasti benar? Belum tentu. Ini loh nggak pernah dibahas oleh banyak ustadz, oleh banyak orang alim. Kok yang penting hanya sudah menjalankan perintah, jauhin larangan kok berhenti, terus nggak masuk ke ilmu hatinya bagaimana? Sementara tidak sedikit orang tidak mencuri karena malu masyarakat. Tidak sedikit orang tidak korupsi bukan karena takut Allah, tapi nggak enak sama keluarga dan nanti kalau ketahuan, loh ini masih mengabdi pada makhluk semua, tah? Iya apa enggak? Iya Ustaz. Iya. Kenapa ini nggak pernah dibahas? Loh, gitu loh. Lah kalau tauhid nggak mau dong gitu. Tauhid hanya ngomong, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Kalau tauhid ngomongnya hanya enak saja. Selama hatimu total ke Allah, ya itu namanya jalan yang lurus. Totalnya ini bisa kamu sedang menjalankan perintah. Totalnya ini bisa sedang kamu meninggalkan larangan. Totalnya ini bisa sedang dalam hal yang sifatnya mubah. Atau totalnya ini dalam hal yang bersifat apa saja. Tidak terikat oleh nama dan waktu. Kalau hati duduk di situ, maka hati duduk di siratal mustaqim. Nah, saya nggak pengen banyak ngomong nih. Pertanyaan saya, kalau ada orang hatinya bisa duduk total lurus ke Allah, sehingga cermin hatinya, alam hatinya, total yang ada hanya rasa dan sadar Allah. Ini kehebatan orang itu atau Allah yang dudukkan hatinya? Allah yang mendudukkan hati seseorang yang dudukkan hatinya Allah. Tapi nafsu sesekali masih ngomong. Dan inti sekarang sudah agak hebat. Karena inti rajin dikir, rajin tahajud, hatimu sudah mulai sirotol mustaqim. Terus diam-diam, ya inilah efek belajar TN. Loh itu berarti masih kotor tadi dirimu. Astagfirullahaladzim. Iya toh. Diajak ngobrol oleh setan, kamu layani. Loh, itu tadi setan tak Ustadz? Lah kalau nggak setan siapa? Saya tanya. Ayo, kalau nggak setan siapa? Dilihat nadanya, udah nada keluar dari Allah kok. Semua bisikan, semua kembang-kembang hati, semua dorongan, semua rasa yang muncul dari dirimu. Dan ketika kamu lihat dengan kejernihan, loh ini kok keluar dari Allah. Berarti itu nafsu, teman-teman. Ending-endingnya biar dirimu lihat dirimu sendiri. Paham apa tidak?
Ini masih jebakan-jebakan halus profesor-profesor setan ini teman-teman. Ngerti? Karena setannya profesor, kita harus ngimbangi dengan keprofesorannya. Ngerti apa enggak? Iya. Itu profesor semua duduk di situ. Ngerti? Kata setan, nggak usah dikirim profesor dari pihak kita deh. Dia cukup SMU aja juga paling ya. Iya, kalau ini tadi udah profesor setan tadi. Halus sekali suara. Bagi orang yang sudah paham, aduh ya Allah, ujianmu ya Allah, bimbing ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari suara-suara ini ya Allah. Dari dorongan-dorongan ini ya Allah. Dari bisikan-bisikan ini ya Allah. Dari rasa yang pingin keluar dari totalitas Engkau ini ya Allah. Ada pergerakan sesuatu yang pingin nyeret hamba kepada keluar dari jalanmu ya Allah. Keluar dari jalannya Allah itu ya berarti keluar dari sirotol mustaqim. Kalau diri mengamini habis sudah selesai. Ilal liqa. Paham? Mengerti ini? Duh Ustadz berarti ya enggak berarti sebetulnya. Ini yang main adalah antara peran Allah dengan nafsu. Tapi kalau nafsu enggak kita lihat, berarti sejatinya hanya permainan Allah. Paham apa tidak? Dirimu yang bisa menikmati. Dirimu enggak bisa apa-apa. Kalau Allah nggak nolong, setan kamu lawan tambah kuat. Ente mau ngelawan gue ente? Wah, gue sudah diizini sama bos, ente mau macam-macam ente. Nggak bisa teman-teman. Maka saya tanya, siapa sejatinya yang mendudukkan hati seseorang ketika dia bisa total pada Allah? Itu Allah di situ. Nerangin ini susah pada orang yang belum sampai ke sini susah. Ini Ustadz Agus semuanya Allahnya apa-apaan nih. Pelajaran sesat ini. Biar aja sesat ya kan. Ya. Diterangin ente juga nggak paham soalnya. Nah, ya nggak apa-apa disesatin orang nggak apa-apa. Itu karena Allah duduin hati kita pada zona yang Allah izinkan, yang Allah ridhoi, yang Allah rahmati, yang Allah karuniakan pada diri kita. Diri yang sudah paham, ini Engkau ya Allah. Ini berarti dari dalamnya nolong dan diri sudah paham dari pertolongan itu sehingga menghilangkan klaim dirinya. Nah berarti sudah sampai. Ini Engkau ya Allah. Hamba baru paham kalau ini Engkau ya Allah. Selama ini belum paham, berarti hamba masih pada zona di luar sirotol mustaqim. Karena setiap kebaikan diri hamba baru sanggup memahami tentang peran diri hamba dalam kebaikan itu. Dan Engkau tidak pernah hamba libatkan dalam kesadaran dan rasa hamba. Bahkan Engkau hamba nafikan dalam kebaikan demi kebaikan tadi ya Allah. Sehingga masih terpisah antara rasa hati sebagai hamba dengan Engkau di mana. Itu masih berantakan itu teman-teman. Nah, kalau yang sudah jadi ini Engkau ya Allah. Lah kalau sudah hati paham ini Engkau ya Allah, masih mau ngaku-ngaku tah? Masih mau ngaku-ngaku tah? Ini pinterku, ini cerdasku, ini sholatku. Masih ngaku-ngaku enggak ini? Kalau sudah sampai sini, sudah enggak ada lagi pengakuan teman-teman. Sudah duduk semuanya lillah, milik Allah. Perbuatan Allah. Jadi amalan apapun yang hati belum ngomong, ini milikmu ya Allah, ini perbuatanmu ya Allah, sejatinya masih dalam proses perjalanan menuju ke puncak gunung, menuju ke Allah itu sendiri. Karena hati masih terus dikelabui oleh nafsu. Permasalahannya Allah memberi target kepada orang itu sampai mana? Dari 0 sampai 100%. 100% anggaplah Allah.
Oh, udah kata Allah, dah ente cukuplah 70% aja. Setelah itu ente mati. Ya, akan seperti itu. Udah ente kemarifatannya 80%. Setelah itu mati. Ya, alhamdulillah lumayan 80%. Sementara banyak orang yang dimatikan oleh Allah dalam keadaan walaupun Islam iman, tapi fakta hatinya masih jauh dari kata siratal mustaqim. Dalam bahasa sekolahnya mungkin nilainya 5 atau 5,1, 5,2, 5,3. Mendingan 5,3, 5,4. Kalau di bawah 5. Karena ternyata Islam hanya gede di omongan doang kok. Hatinya benar-benar keluar dari siratal mustaqim semuanya. Nah, seperti itu teman-teman. Hati-hati dalam mendudukkan diri. Jadi bedanya orang kafir dan orang tidak kafir itu tipis sekali. Hanya di hati itu aja hakikatnya. Nah, paham ya insya Allah ya? Ini makna ihdinas siratal mustaqim. Saya tanya lagi. Makna siratal mustaqim tadi apa yuk? Jalan yang lurus. Yang dimaksud jalan yang lurus tinjauan dari para ahli ma'rifat. Apa tadi ayo? Sederhana saja kok ya. Tidak belok-belok. Duduk, jangan tidak belok-belok. Apanya yang tidak belok-belok? Motor atau mobil ini ya? Hatinya, rohnya, jiwanya hanya lurus pada rasa dan sadar Allah. Selain Allah tidak dilihat. Mau pahala, mau surga, mau bidadari, mau neraka, mau dirinya sendiri. Nggak boleh kelihatan di cermin hati situ. Tidak boleh. Bersihnya hati. Dan yang ada di hati hanya total Allah. Inilah siratal mustaqim. Tolong diingat-ingat ini. Yang menyangkut praktek ini. Terjemah, terus kapan majunya? Wong ini yang dimaksud Allah itu praktek. Kamu cepat laku ini. Jangan pinter nerjemah melulu. Ya. Dah. Paham ya? Dah. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah. Nah, terus dijawab oleh Allah. Ini sudah saya kasih bocoran tadi. Nah, sekarang Allah jawab versinya Allah. Jalan yang lurus itu kayak apa sih? Kata Allah. Nih loh. Jalan yang lurus itu. Ayo baca bareng-bareng. Siratal ladzina an'amta alaihim.